Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Metode Penelitian Hukum. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Novel Adi Pratama dengan NBI 1311800-225. Yang pertama, fakta hukum, proposisi hukum, dan isu hukum. Fakta hukum. Perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, termasuk dalam jual beli. Jual beli ini berkembang menjadi banyak sistem, salah satunya jual beli online dengan sistem dropshipping. Dropshipping ini sistem jual belinya berupa penjual memposting barang dagangan milik supplier di sosmednya, dan ketika ada pemesanan, supplier akan mengirimkan ke pembeli tersebut. Namun, dalam KUH Perdata ada pasal yang bertentangan dengan perbuatan tersebut. Yang kedua adalah proposisi hukum. Proposisi hukum 1 dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa data informasi atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah. Proposisi hukum kedua, pasal 1471 KUH Perdata menyatakan jual beli barang milik orang lain itu hukumnya batal dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian apabila pembeli tidak tahu bahwa barang yang dibelinya milik orang lain. Kemudian, isu hukum. Dari penjelasan fakta hukum dan proposisi hukum dapat kita rumuskan untuk isu hukumnya adalah apakah pasal 1471 KUH Perdata dapat menyebabkan kegiatan jual beli sistem dropship ini batal demi hukum. Kemudian metode pendekatan. Metode pendekatan yang saya pilih adalah metode pendekatan perundang-undangan, di mana saya akan menggunakan bahan hukum berupa perundang-undangan untuk dasar hukumnya. Kemudian, jenis dan sumber bahan hukum. Jenis dan sumber bahan hukum yang saya akan gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk bahan hukum primer yang digunakan adalah perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder adalah literatur, artikel ilmiah, dan jurnal hukum guna menunjang bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan, di mana teknik ini akan mencari, membaca, dan menelaah terhadap literatur hukum, buku, artikel ilmiah yang berhubungan dengan isu hukum yang akan dikaji. Dan yang terakhir adalah teknik analisis bahan. Teknik analisis yang akan digunakan adalah teknik analisis normatif dengan sistem harmonisasi, di mana dalam teknik analisis ini akan mengkaji isu hukum dengan peraturan yang saling bertentangan dan akan menghasilkan suatu preskripsi. Sekian dari penjelasan yang saya tadi sampaikan. Jika ada salah katanya, mohon dimaafkan dan terima kasih.